Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen. Siapa yang melarang? Orang saya seluruh video saya hanya untuk supaya saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah ladang amal bagi Anda dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, Saifuddin Ibrahim bangkit lagi, dan di sini langsung pada pokok permasalahan tentang ngeles lagi. Saifuddin Ibrahim berusaha mengelak bahwa dia tidak pernah mengatakan melarang orang masuk Kristen, katanya seperti itu ya. Tetapi cukuplah kita terhibur dengan semua ngeles dan alibi dan mencari kambing hitam dari Saifuddin Ibrahim tersebut ya. Biarkanlah dia ngoceh apa saja, tetapi yang jelas tiada hari tanpa mu'allaf Ya, jadi jangan salah, apalagi bilang nanti video saya dipotong-potong lagi sama si makhluk-makhluk aneh yang jidatnya gosong, celana cingkrang, jenggot Pancasila itu. Marah mereka, lalu mereka membuat Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen. Siapa yang melarang? Orang saya seluruh video saya hanya untuk supaya seluruh dunia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik-baik ya, jangan gara-gara mereka potong-potong video saya kemudian diedit, lalu saudara ikutin mereka. Kasihan kalian ini, gampang terprovokasi. Penyesalan selalu datang belakangan. Yang namanya penyesalan pasti datang terlambat. Sudah terlambat, Din, Anda mengatakan seperti itu.
sudah terlanjur viral pesan Anda yang melarang semua orang jangan masuk Kristen. Di dalam Kristen banyak manusia jahat. Contohnya Ferdi Sambo. Tetapi itu sudah berlalu, Din. Ferdi Sambo sudah tergantikan dengan pendeta Christian Rudolf Tobing, Din ya. 2 hari yang lalu masih terngiang-ngiang perbuatannya yang di luar batas peri kemanusiaannya, tidak punya peri kemanusiaan dengan menghilangkan nyawa seorang singer dan dancer gereja yang bernama Ica. Jadi apapun ngeles, apapun alibi, mencari kambing hitam sekalipun, Din, tetap tidak akan mampu untuk mencabut larangan itu. Tetap tidak akan bisa untuk orang-orang Kristen yang kritis dan logis ente larang, ente cegah masuk Islam, itu tidak bisa. Realitanya berbondong-bondong masuk Islam karena memang telah menemukan kebenaran hanya di dalam agama Islam. Oke sahabat, mari kita simak video yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim yang baru saja dia mencari alibi tadi. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdi Sambo. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Saya kok sampai hafal ya, Din ya, pesan viral itu, Din. Beneran, saya sampai hafal ini ya. Dan mudah-mudahan ini juga dihafal oleh orang-orang Kristen, oleh umat Kristen yang kritis dan logis. Mudah-mudahan juga bisa menghafal pesan viral dari Saifuddin Ibrahim ini yang sangat jelas sekali, tidak perlu saya ulangi, itu sudah kalimat baku yang sangat jelas sekali. Ya, pesan saya untuk Saifuddin Ibrahim, jangan lari dari kenyataan. Baik jamaah rahimahullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan dari saksi ikrar syahadatain dari Mbak Erlina Septiani. Monggo Mbak Erlina Septiani, kami persilahkan untuk ke depan. Ini sebelum ikrar syahadatain dimulai, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Mbak Erlina. Karena ini hubungannya sangat erat ketika Mbak Erlina masuk Islam. Yang pertama, apakah ada paksaan kepada orang lain yang memaksa agar Mbak Erlina ini masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apakah ada orang yang menjanjikan sesuatu, baik itu harta atau hal yang lain yang dijanjikan kepada Mbak Erlina akan diberikan bila Mbak Erlina masuk Islam? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Kemarin pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 22 Oktober 2022, bertepatan dengan Hari Santri Nasional, alhamdulillah datang seorang wanita ke Masjid Agung Yogyakarta minta dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya Mbak Herlina. Dan pertanyaan wajib seperti biasa, ketika calon mu'alaf akan bersyahadat pasti akan ditanya, apakah masuk Islam karena ada paksaan? Apakah masuk Islam karena ada iming-iming atau ada yang menjanjikan sesuatu? Sangat jelas kita dengar jawaban dari Mbak Herlina, tidak ada.
karena memang masuk Islam murni dari hati nurani, dari diri pribadinya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming apapun dari siapapun. Kemudian apakah masih ada keluarga? Masih. Ayah, ibu beragama Masih. Ya. saudara-saudara yang lain? Saudara yang lain yang satu sudah Muslim, yang dua masih Kristen. Oh ya. Nah, setidaknya nanti kalau sudah ada yang Muslim itu akan lebih mudah dalam selanjutnya. Baik, nanti ini jadi sudah mantap ya Mbak Rina ini untuk Islam ya? Iya, insya Allah. Kalau saya mengatakan bahwa orang yang masuk Islam itu adalah kembali kepada fitrahnya, karena menurut Islam ketika manusia dilahirkan itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan beragama Islam, kemudian lingkungannya lah yang nanti membuatnya dia menjadi Islam atau tidak. Mbak Herlina ini dari keluarga Kristen. Orang tuanya yaitu ibunya masih beragama Kristen, dan dari saudara-saudaranya hanya satu yang Muslim dan yang dua masih Kristen. Kita doakan juga mudah-mudahan sang ibu dan dua saudaranya yang masih Kristen mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan menyusul Mbak Herlina ini untuk bersyahadat menjadi mu'alaf ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat, dan lalu dikatakan oleh Pak Ustadz ya, bahwasanya masuk Islam itu sejatinya adalah kembali ke fitrah manusia. Ketika dilahirkan ke dunia ini memang fitrahnya adalah Islam ya. Kullu mauludin yuladu anal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Jadi setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Begitu juga dengan mu'alaf. Setelah masuk Islam maka ibaratnya bagaikan bayi yang baru lahir, diampuni segala dosanya yang telah lalu selama masih di dalam kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Herlina Septiani, tempat tanggal lahir Palangkaraya 5 September 1973, alamat Palangkaraya, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama terdahulu Kristen Protestan, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Sabtu tanggal 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 22 Oktober 2022 Miladiah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Prosedur tetap yang harus dilalui di Mu'alaf Center Yogyakarta berlaku juga bagi Mbak Herlina ini ya. Harus tetap membaca surat pernyataan, mengikrarkan diri akan segera meninggalkan agamanya yang lama, dan mulai hari itu, hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 bertepatan dengan Hari Santri Nasional, Mbak Herlina akan segera bersyahadat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Surat pernyataan telah dibacakan, nama jelas, alamat juga jelas,
profesi juga disebutkan di situ, dan agamanya terdahulu disebutkan di situ. Ini untuk menepis anggapan orang-orang yang membenci para mu'alaf dengan menuduh mu'alaf abal-abal. Dijawab dengan surat pernyataan dari Mbak Herlina ini. Oke sahabat, langsung saja mari kita simak prosesi bersyahadatnya Mbak Herlina di Masjid Agung Yogyakarta yang merupakan markas dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terasa sangat lega sekali Mbak Herlina setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selamat datang Mbak Herlina di dalam kebenaran agama Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita Mbak Herlina ini, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, tetap semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Tidak lupa kita doakan untuk semua saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan terketuk pintu hatinya, termotivasi dan terinspirasi dengan video prosesi bersyahadatnya Mbak Herlina ini. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran ada di dalam agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.